Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa berada di sini lagi dan tentunya juga di hari ini seperti biasa akan ada sharing ilmu atau sedekah ilmu dan insya Allah tentunya juga setiap episode yang kita berikan mudah-mudahan menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Sekarang saya tahu juga banyak sekali mungkin di antara teman-teman yang tiba-tiba ujuk-ujuk jadi pengusaha sekarang secara darurat gitu, karena mungkin dalam pekerjaannya banyak mengalami mungkin sedang mengalami cobaan di kala pandemi seperti sekarang ini ya. Ada mungkin yang tadinya kerja sebagai pilot gitu, kemudian turnover menjadi penjual kuliner di Instagram. Dan banyak kan memang jadi UMKM, kalau nggak salah sekitar 60 jutaan orang jadi UMKM sekarang ini. Menurut saya sih ini sebuah fenomena yang sisi lain juga bagus juga, tapi ada hal lain juga bahwa ternyata para yang mulai berusaha di Instagram, berusaha kuliner itu sebenarnya sambil bertanya juga gitu, bagaimana saya bisa eksis? Saya sebenarnya belum tahu banyak ilmunya gitu. Apakah saya dengan jualan begini bisa jadi sesuatu atau bisa untuk mencari nafkah? Jangan salah. Kita akan bertemu dengan seseorang, pembicara kita untuk hari ini. Ini kisahnya juga sangat luar biasa. Dia sekarang sudah memiliki semacam enterprise kuliner, padahal diawali hanya dengan satu gerobak saja. Mau tahu siapa dia? Inilah dia profil temu kita untuk hari ini. Masya Allah, kalau kita lihat ya bagaimana kemudian launching bisnisnya satu persatu gitu, kemudian akhirnya membuat satu wadah di mana bisa saling membantu sesama. Itu tentunya juga orang ingin sekali melihat pada saat kesuksesan seperti itu. Tapi banyak yang mungkin nggak tahu bahwa awalnya itu hanya dari satu gerobak. Nah gitu. Untuk menyemangati teman-teman semuanya, langsung saja kita akan ngobrol langsung dengan mastermind behind the scene dari sesuatu yang barusan kita lihat hari ini, dan mudah-mudahan bisa menambah semangat dari teman-teman semua menyaksikan acara ini. Langsung saja, inilah dia Mas Hendy Setiono. Assalamualaikum Mas Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ari? Alhamdulillah, luar biasa. Waduh. Mas Semangat Hendy, terus ya Mas. Masya Allah, kalau lihat dari fotonya Mas Hendy ini ada beberapa brand ini ya, dari Ya, tadinya cuma saya rasa saya tahunya itu dari ujungnya ya, yang kebab Turki ini ya. Kemudian ini seperti udah mulai ada banyak brand ada di sana gitu ya. alhamdulillah. Kalau boleh tahu sekarang udah ada berapa brand di bawah Baba Raffi Enterprise ini?
Iya Mas, jadi Alhamdulillah ini sebagian dari beberapa brand under beberapa enterprise saat ini menaungi 21 merek, namun yang saya tampilkan mungkin adalah yang biasa teman-teman jumpai seperti kebab Turki Babarafi, kontainer kebab, Ngikan Yuk, Nyapi, Forestry Coffee, Kekinian, dan lain sebagainya. Jadi memang Alhamdulillah saya fokusnya ada di bidang waralaba, franchise, dan F&B Mas. Oh gitu ya. Dan kayaknya nih paling banyak di kuliner ya. Betul, mayoritas Gitu. Tapi di ada yang apa tadi kan katanya ini yang biasanya diketahui sama teman-teman gitu. Ada juga memang yang di luar ini ya. ada juga. Ada bisnis tambak udang Fanama, alhamdulillah kami mengelola 204 kolam di daerah Lampung dan Subang. Kemudian ada Aura Dermatology Skincare, itu yang bukan bisnis kulinernya. Skincare ya. Gitu. Waduh. Iya. Sampai ke Biar glowing kayak kecantikan Mas juga Adi. nih kayaknya. Waduh, luar biasa nih. Jadi teman-teman semua ini tadinya ngurusin makanan, sekarang sampai ngurusin glowingnya ini semua teman-teman yang ada di Iya, Instagram nih kayaknya. benar-benar. Waduh, Mas, ini tentunya juga untuk sampai ke posisi ini bukan perkara yang mudah, tapi bukan berarti perkara itu nggak mungkin. Nah, kalau boleh tahu, diawali di tahun berapa itu Mas dulu? Ya, jadi mulainya sendiri saya di tahun 2003 itu masih berstatus mahasiswa di usia saya yang 19 tahun. Saya mulai mendirikan bisnis pertama saya, yaitu berjualan makanan kebab yang mempelopori dan memperkenalkan menu kebab pertama kali di Indonesia. Jadi saat itu belum ada yang jualan kebab, dan kita mulai dengan satu gerai kecil yang saya mulai di Surabaya. Gitu Mas Ari. 2003. Waduh, ini penasaran teman-teman semuanya. Apa namanya? Mungkin ada beberapa hal yang akan dijelaskan sama Mas Hendy mengenai proses tersebut dari 2003 sampai sekarang gitu. Apa bagaimana nih? Mas Hendy lebih suka Ya, menjelaskan untuk secara berurut atau saya tanyakan monggo monggo saja. Tapi kayaknya ya, mendingan saya jadi berikan kalau waktunya ke Mas Hendy aja deh. Biar benar, lebih apa namanya? Biar lebih afdol karena mungkin ada beberapa hal yang akan mau di-show sama Mas Hendy. Monggo silakan ya. Mas Hendy. Ya, jadi kalau sedikit perkenalan untuk teman-teman yang ada di Hijrah Fest, alhamdulillah senang sekali bisa diundang di kesempatan hari ini. Betul, saya sendiri memulai bisnis dari usaha kecil yang bernama kebab yang modal awalnya adalah 4 juta rupiah. Memang kebetulan tidak ada darah pengusaha dalam diri saya. Ibu saya, beliau adalah seorang guru, sosok yang luar biasa. Dan ayah saya, mentor saya ini adalah seorang karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan di Timur Tengah, di negara Qatar tepatnya. Nah, singkat kata, inspirasi saya dalam memulai bisnis adalah pada saat saya berkunjung ke negara Qatar. Kebetulan orang tua saya bekerja di sana dan saya berkesempatan untuk liburan ke Qatar, dan di sanalah saya pertama kali nyobain makanan kebab dan terinspirasi untuk membuka bisnis saya sendiri, kebab versi Indonesia, yang saya mulai di Surabaya. Modal awal 4 juta rupiah saya gunakan untuk membangun gerobak saya yang pertama, dan saat itu dengan satu karyawan saya mulai berjualan gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata mendapat respon bagus. Mulai kita kembangkan dengan sistem waralaba atau franchise, dan bersyukur dalam perjalanannya sekarang telah beroperasi lebih dari 1.000 gerai dan membuka cabang ke-10 di negara India sebagai gerai kita yang di luar negeri. Jadi bersyukur Mas, semua dimulai dari satu proses kecil, start small, namun dengan visi yang besar, dream big, alhamdulillah pelan-pelan bisa tercapai. Itu Mas Ari. Nah, kalau boleh tahu tuh dari satu apa namanya gerobak tadi itu Ya, dengan teknis seperti apa sampai akhirnya kemudian kan di Indonesia juga mewabah gitu sebelum keluar negeri ya gitu. Maksudnya untuk yang paling simpel dulu dari satu gerobak kemudian jadi besar itu dengan teknis bagaimana Mas simpelnya Mas? ya. Jadi memang karena mungkin basic keluarga saya tidak ada yang berbisnis ya Mas. Jadi saya harus belajar dan mencari ilmu dalam entrepreneurship dan mentor itu di luar. Saya banyak mengikuti, saya banyak bernetworking, bersosialisasi, membangun pertemanan di luar, ya karena ada yang mengatakan banyak teman, banyak rezeki. Sehingga disitulah saya belajar dan menemukan mentor-mentor yang akhirnya saya coba implementasikan di bisnis. Yang kedua, ibu saya memang perannya sangat luar biasa. Mungkin tidak dalam aspek bisnis, namun dalam doa-doa yang beliau selipkan di setiap kali ada kesempatan beliau dalam menjalankan sholatnya dan ibadahnya, selalu mendoakan anaknya, termasuk usaha yang saya jalani. Sehingga proses itulah yang kemudian disertai dengan doa dan usaha yang membuat akhirnya usaha kecil saya berjualan kebab ini akhirnya bisa membuka cabang kedua, bisa membuka cabang ketiga. Dalam 1 tahun, alhamdulillah saya bisa membuka 6 cabang milik sendiri gitu ya. Jatuh bangun, kehujanan, itu proses yang saya lalui hingga akhirnya pada tahun kedua
saya memberanikan diri untuk mengembangkan lebih luas lagi melalui sistem franchise, dan disitulah akhirnya momentum bisnis Baba Raffi bisa bertumbuh melalui jaringan waralabanya, begitu Mas. Mulai di franchise tahun berapa tuh Mas? Ya, tahun 2005 2006 saya ingat sekali. 2005-2006 ya tuh. Awalnya mengawali satu gerobak itu modalnya berapa tuh? 4 juta. Jadi nggak ada brandingnya Mas, cuman gerobak warna putih, saya kasih stiker tulisan kebab, dan konsumen saya karena di awal belum paham ilmu marketing ya, banyak yang mengira saya berjualan martabak karena gerainya yang berwarna putih gitu. Akhirnya itulah Oh, menginspirasi saya harus belajar marketing branding. Saya rubah tampilan gerai saya menjadi warna kuning merah, menggunakan brand kebab Turki Baba Raffi sampai sekarang adalah supaya saya tidak dikira berjualan martabak lagi gitu. oh gitu ya ya ya. Itu Raffi ini nama siapa? Nah, alhamdulillah jadi di awal berbisnis saya kemudian berkeluarga dan akhirnya punya anak tiga, Raffi, Reva, dan Redi. Jadi Raffi ini nama anak saya yang pertama. Dan Baba itu artinya bapak. Jadi alhamdulillah Baba Raffi itu artinya kebab bapaknya Raffi begitu. Bapaknya Raffi. Nah Raffi sendiri sekarang ikutan bisnis juga nggak nih? Mulai, jadi sudah mulai sering tanya-tanya. Dan saya juga sering memancing-mancing anak saya yang bernama Raffi dan Reva. Nanti kalau mau besar mau apa, mau cita-citanya apa, dan alhamdulillah mereka sendiri tanpa saya minta sudah termotivasi untuk menjadi entrepreneur versi mereka gitu. Jadi mereka juga akhirnya pengen jadi entrepreneur sukses versi mereka sendiri gitu, Mas. Waduh, Mas ini boleh dikisahkan. Ini kan dari satu gerobak kemudian apa namanya mulai merintis franchise dari kemudian 2006 ya 2006 kalau nggak salah deh. Betul, betul. 2006 di Indonesia tuh berapa cabang jadinya setelah franchise itu? Nah, akhirnya disitulah momentum quantum leap atau percepatan bisnis terjadi. Jadi di awal, bayangkan sebelum saya franchise, saya hanya bisa buka 6 cabang milik sendiri. Kemudian di tahun kedua saya berkembang menjadi 25 cabang, dan setelah kita franchise kan, alhamdulillah berkembang menjadi 100 cabang yang mulai tersebar di kota-kota besar di Pulau Jawa. Jadi kita belum masuk di luar pulau, tapi di Pulau Jawa sendiri satu sudah berkembang 100 cabang, dan akhirnya momentum Baba Raffi sendiri sebagai pelopor yang memperkenalkan makanan kebab akhirnya dikenal oleh market gitu Mas. Oh begitu. Nah sekarang ini kan kelihatan bahwa mungkin bukan hanya Baba Raffi aja, tapi kemudian Ya. apa namanya dengan apa juga mencoba kuliner-kuliner lain. Apa memang spesifikasi Mas Raffi lebih ke kuliner gitu, atau kebetulan mungkin karena sudah memiliki formula yang baik di kuliner sehingga kayaknya ini kalau di template bisa mendapatkan hasil yang nggak jauh beda gitu. Apa Benar bagaimana? banget Mas. Jadi ada yang mengatakan bahwa kita harus fokus dengan apa yang menjadi keahlian kita. Tidak mungkin seorang siswa semua pintar matematika. Mungkin ada yang ahli matematika, ada yang menguasai sosial, ada yang menguasai bahasa gitu kan, dan memiliki strength masing-masing. Demikian pula dengan kita pada saat kita mengasah terus apa yang menjadi keahlian kita, apa yang menjadi skill kita, dan kita habiskan 10.000 jam di situ, maka kita sudah menjadi ahli. Betul, saya sendiri memang passionnya di bidang kuliner, dan franchising adalah salah satu skill yang kebetulan kita coba dalami. Dan benar banget, karena sudah menemukan template-nya, sudah ada SOP, sistem, dan support, dan organisasi manajemen yang berjalan di sana, akhirnya kita coba kembangkan beberapa usaha di bidang kuliner lain yang juga berkembang dengan sistem franchise. Dan alhamdulillah berjalan baik. Namun tidak hanya itu Mas Ari, rupanya sinergi dan kolaborasi juga menjadi kunci. Karena ada quote yang mengatakan, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Sehingga mulailah kita berkolaborasi dan berpartner untuk mengembangkan bisnis-bisnis kuliner lainnya. Begitu, Mas. Waduh, kalau sekarang di total ini dari semua apa namanya ada ngikan, ada nyapi gitu ya, kontainer Ya. kebab. Ini semuanya ini itu ada berapa cabang partner Mas di Indonesia ini? Ya, jadi kalau jumlah gerai bersyukur sudah lebih dari 1.500 cabang untuk seluruh Masya Allah. usaha yang kami geluti, memperkerjakan alhamdulillah lebih dari 3.000 karyawan, sehingga niatan kami untuk membuka lapangan kerja dan terus bisa bermanfaat untuk society melalui pembukaan usaha-usaha baru yang memperkerjakan lapangan kerja baru, itu bisa tercapai melalui ya jaringan usaha yang coba kita bangun. Demikian, Mas. Nah, ini Mas tentunya juga untuk sampai ke pada titik ini kan tadi udah diceritakan diawali dengan modal 4 juta rupiah.
Di Ya, luaran sana banyak sekali teman-teman kita, saudara kita yang juga mungkin sekarang sedang memulai hal yang sama gitu. Tapi mungkin ya namanya juga di era pandemi ini kan lagi semua memiliki cara emergency exit yang berbeda-beda nih. Nah, betul. tentunya juga yang terjun di bisnis kuliner apalagi di sosial media melalui Instagram salah satunya itu bukan perkara satu dua orang, tapi jutaan. Benar banget. Sekarang banyak banget yang buka usaha di Instagram, saking banyaknya semua, mereka semua bingung karena satu, belum menguasai bagaimana cara marketingnya, kedua, sekalinya terjun saingannya banyak, ketiga, followernya belum ada, Ya, dan euforia pertama buka bisnis di Instagram, kemudian nggak ada yang beli, kemudian ganti usaha lagi, kemudian ada yang mungkin turnover ke bisnis lain gitu yang bukan pada bidangnya, akhirnya menyerah juga. Nah, kira-kira dari Mas Hendy bagaimana cara menyemangati mereka atau mungkin ada tips-tips yang bisa dipelajari secara singkat untuk teman-teman ini? iya. Jadi memang di balik krisis selalu ada peluang. Masa pandemi Hmm, ini adalah krisis yang luar biasa yang menghantam semua elemen, mau hmm, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, semua terkena imbas dari krisis pandemi kali ini. Namun hmm, betul bahwa ini adalah kesempatan untuk teman-teman yang mungkin sebelumnya memiliki keinginan, cita-cita untuk memulai bisnisnya sendiri, yang sebelumnya tidak ada waktu atau tertunda, ini kesempatan akhirnya bisa direalisasikan karena kepepet tadi, sehingga di balik krisis selalu ada peluang tersebut bisa kemudian dijalankan di masa sekarang. Dan yang kedua adalah ini kesempatan buat teman-teman akhirnya bisa memulai bisnis sembari di rumah sambil WFH, sambil rebahan, melalui digitalisasi, melalui adanya teknologi online ini memudahkan kita untuk kemudian bisa mulai berbisnis dengan sosial media, melakukan promosi dan bahkan membuka bisnis versi rumahan atau yang biasa kita sebut virtual kitchen atau cloud kitchen itu sudah bisa dilakukan di masa sekarang. Itu tidak ada bisnis model seperti itu. Zaman saya dulu mulai bisnis 15 tahun yang lalu tidak ada versi demikian. Sehingga mempermudah buat teman-teman yang akhirnya punya kreativitas dalam memasak, punya kreativitas dalam meng-create menu, punya kreativitas dalam fotografi, kemudian memposting materi tersebut di sosial media, yang awalnya mungkin iseng-iseng, ternyata mendapat respon yang bagus. Sehingga memang kreativitas dan inovasi itulah yang kita butuhkan di masa pandemi seperti sekarang. Nah, di samping itu memang betul kita bisa mengukur kembali apa yang menjadi skill dan keahlian kita. Kalau kita pinter produksi atau menguasai produksi namun lemah dalam hal marketing, tidak ada salahnya kita menggandeng partner atau berkolaborasi dengan teman yang memiliki keahlian di bidang marketing. Demikian pula dengan misalnya kita punya skill di desain atau secara visual bagus, tapi tidak punya produk, ya kita bisa bekerja sama dalam memasarkan melalui Instagram produk-produk teman-teman lain atau pelaku UKM lain yang kemudian dari situ bisa bagi hasil. Sehingga sinergi inilah yang membuat kita bertumbuh di masa pandemi dan justru banyak peluang-peluang baru yang justru survive dan agile berkembang di masa krisis dan mudah-mudahan salah satunya adalah teman-teman yang hari ini sedang berjuang dan berusaha untuk mengembangkan bisnisnya di masa krisis seperti sekarang. Masya Allah, mudah-mudahan juga teman-teman jadi tambah semangat ini yang di rumah yang menyaksikan ini. Nah, Mas ini kan kalau dilihat dari beberapa bisnis Mas Hendy sendiri ini untuk di kala pandemi ini juga mendapat cobaan atau enggak nih? Pasti. Dan Impact yang alhamdulillah terasanya itu di mana? jadi terjadi sekali. Memang ini satu kondisi yang luar biasa ya, tidak hanya dialami oleh uh, segelintir orang, namun dialami oleh semua pelaku usaha di seluruh dunia, termasuk kami. Hmm. Beberapa store kita di mall harus ditutup akibat di awal pandemi mallnya tidak beroperasi. Kemudian yang sebelumnya ramai akibat dine-in untuk bisnis kami yang ada di ruko, akhirnya tidak boleh lagi dine-in dan hanya mengandalkan take away. Demikian pula dengan beberapa bisnis yang bukanya 24 jam seperti kontainer kebab kami bukanya 24 jam. Tapi karena aturan PSBB yang tidak boleh lagi beroperasi di atas jam 9 malam, membuat operasionalnya pasti menurun. Sehingga secara omset, benar, itu terjadi penurunan pada bisnis offline-nya. Namun dengan kreativitas, dengan inovasi, dan mencoba untuk beradaptasi dengan tren bahwa konsumen menginginkan sesuatu secara cepat. Apa yang mereka lihat di Instagram atau sosial media, kemudian mereka ingin memesan directly melalui aplikasi delivery online. Nah, hal inilah yang membuat kita akhirnya fokus berpromosi dan melakukan kreativitas pada
apa yang ada di konsumen kami gitu kan, sehingga dengan strategi promosi yang efektif, walaupun penjualan offline-nya turun, namun penjualan online-nya terjadi peningkatan yang luar biasa yang akhirnya mensubsidi kekurangan tersebut. Kuncinya adalah terus berusaha, terus bergerak, mencari cara-cara baru, jangan mengeluh, jangan menyerah, pasti ketemu jalan agar kita bisa survive dan beradaptasi dalam kondisi seperti sekarang. Gitu Mas Ari. Aduh, jadi tetap aja tetap mencari jalan ya. Ketika dapat Gitu. pandemi, berarti sebenarnya masing-masing tuh diberikan waktu untuk apa namanya mencari solusi yang tepat. Karena setiap bidang pasti solusinya beda-beda dan Nah, itulah mungkin yang membedakan kita dengan orang lain gitu. Pada saat bagaimana kita bisa bermanuver di kala dapat cobaan seperti ini, luar biasa sekali ini. Nah, kalau mungkin untuk teman-teman yang sekarang di rumah tadi juga mungkin Mas Edi juga udah jelaskan sedikit ya, mungkin mulai berjualan sesuatu, kemudian nggak tahu cara bermarketing, cari partner yang bisa bermarketing untuk bisa apa namanya bisa berjalan bersama gitu. Jadi menurut Mas Hendy, teamwork ini jauh lebih penting dibanding main solo gitu ya. betul, apalagi zaman sekarang. Sekarang eranya kita bersinergi, membangun tim, membangun partnership, sehingga itu banyak sekali manfaatnya gitu. Mulai dari modal yang bisa semakin mudah, risiko yang terbagi, lebih banyak yang membantu dalam memikirkan bisnisnya, dan kemudian inilah yang akhirnya saling mensinergikan skill yang berbeda-beda, diferensiasi skill set yang akhirnya bisa dipertemukan dengan adanya tim dan partnership yang baik. Begitu. Oh gitu ya. Tapi di awalnya waktu itu kan Mas Hendy dengan sendirian sampai buka Betul. apa namanya satu gerai ke satu gerobak ke gerobak lain dari awalnya gitu. Kemudian jadi berapa cabang gitu. Siapa yang dulu ngajarin Mas Hendy sampai akhirnya dari situ kemudian akhirnya belajar eh, punya apa bisa dibilang franchise segala macam. Itu siapa sih sebenarnya yang pasti orang ada Allah kirim orang untuk bisa kenal sama Mas Hendy bisa kenal sama beliau, kemudian belajar, kemudian sampai punya sejauh ini gitu. Hmm. Ya, benar Mas. Jadi alhamdulillah memang saya sendiri orangnya senang bersilaturahmi dan membangun pertemanan. Sehingga dengan banyak bergaul di komunitas bisnis yang berbeda-beda, dalam komunitas kampus saya dan juga komunitas hobi, ternyata di situ muncullah kenalan-kenalan, relasi-relasi yang kemudian visinya sama gitu kan. Salah satunya adalah di saat saya mau berbisnis kebab, ada aja kemudian ketemu teman yang ternyata dia supplier bahan baku yang saya butuhkan. Ternyata dia memiliki vendor dari bahan baku yang kemudian bekerja sama sampai sekarang hingga berkembang jadi lebih luas. Jadi itu muncul dari silaturahmi, dari networking gitu kan, sehingga yang awalnya kita berpikir harus sendiri, harus menguasai produksi, harus menguasai marketing, harus pintar dalam memanage sistem, itu semua akhirnya terjawab dengan adanya pertemanan tadi. Pada saat kita butuh bahan baku produksi, bukan berarti kita harus memproduksi sendiri. Kita bisa bekerja sama dengan teman atau mitra yang memang fokusnya adalah hanya mensuplai kebutuhan bisnis kita. Atau pada saat kita marketing, di saat saya tidak menguasai sosial media, ada teman yang menguasai sosial media yang kemudian bisa menjalankan promosi sosial media dari brand-brand kita dengan baik. Sehingga dengan seperti itu kita tinggal fokus dengan apa yang menjadi keahlian kita, apa yang menjadi skill kita. Selebihnya bisa kita kerjasamakan atau kita vendorkan dengan partner lain yang ada. Jadi betul, saya banyak terbantu dengan adanya relationship dan pertemanan yang baik yang tanpa disangka-sangka sekarang sudah berjalan hingga belasan tahun begitu, Mas. Waduh, berarti benar sekali teman-teman semuanya. Kalau di apa, para ustadz bilang kan salah satu pintu rezeki adalah silaturahmi. Jadi barusan berarti diawali dari seringnya silaturahmi, ketemu orang-orang yang apa nanti juga akan ketemu dengan orang-orang yang tepat gitu ya. Biasanya orang dengan ketertarikan sama akan ketemu gitu biasanya kan. Benar Itu banget, luar Mas. biasa sekali. Jadi dari situ. Nah kalau boleh tahu nih Mas nih, berarti kan tuh untuk di fase awal, pasti ini dalam sampai sejauh ini pasti udah mengalami berapa fase gitu kan? Fase awal yang sendirian, kemudian fase memulainya dengan apa ekspansi franchising segala macam itu kan berarti sebelum sekitar tahun 2007-an gitu ya, 2007 2008 itu mulai banyak gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu kalau nggak salah saya sempat lihat Mas Hedi itu di acara The Apprentice gitu kan.
Ibaratnya Mas Hendy sendiri berarti kan orang-orang pilihan gitu, bukan orang sembarangan bisa akhirnya masuk ke acara kualitas internasional kayak gitu. Nah Mas, kalau boleh tahu, pernah nggak sih apa namanya di apa namanya Mas Hendy ini atau Baba Raffi Enterprise ini mengalami fase drop, pernah nggak? Pernah nggak Pernah. pada saat naik kemudian ada percobaan untuk turun? Pasti kan ada di setiap bisnis itu ada naik dan turunnya. Pernah nggak? Gitu. Pernah banget Mas. Jadi Tahun berapa tuh? dalam perjalanan 17 tahun saya menjalani bisnis, ya termaksud hari ini adalah krisis keempat yang saya pribadi lalui. Keempat ini Tiga, bahkan ya. betul ini krisis keempat. Nah, tiga krisis sebelumnya itu nyaris membuat bisnis saya bangkrut karena Oh aspek begitu. manajemen yang betul. Jadi karena aspek manajemen yang belum kuat, belum adanya sistem yang solid, tidak memahami bagaimana cara mengelola cash flow atau pengelolaan keuangan yang baik, sehingga itu yang menyebabkan bisnis saya di tiga krisis sebelumnya justru nyaris bangkrut. Namun tentunya dengan kita mencoba untuk belajar, kita mencoba untuk mengimprove, hal tersebut bisa diantisipasi pada krisis kali ini. Gitu. Jadi secara mental kita lebih siap. Tapi kalau saya boleh sharing sedikit, banyak kesalahan pebisnis pemula, termasuk saya di awal dalam hal managing cash flow. Jadi banyak yang mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnisnya, menganggap omset adalah keuntungan, padahal sejatinya omset sendiri masih harus dibelanjakan lagi untuk membeli bahan baku, untuk digunakan membayar operasional dan sebagainya. Nah, ini banyak yang pengusaha yang belum tertib dalam mengelola keuangannya, sehingga omset dan kebutuhan harian itu banyak yang kemudian dicampur adukan, sehingga begitu sudah ada tagihan yang masuk, sudah perlu membayar gaji karyawan dan sebagainya, cash flow-nya keteteran. Benar, itu terjadi pada bahkan bisnis kami di fase-fase awal gitu kan. Di saat kita mau ekspansi, kita mau berkembang, kemudian gelap mata karena menganggap bisnisnya bertumbuh, ternyata begitu trennya sudah berubah, kita dituntut untuk berinovasi, penjualan turun, kita tidak siap dengan keadaan tersebut. Jadi itu yang membuat sekarang kita semakin belajar bahwa harus disiplin, harus tertib dalam memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, ya belajar dari para mentor yang mengatakan cash is king, ternyata betul. Itulah yang menyelamatkan kita di kondisi krisis yang sekarang sedang dialami. Karena apa? Karena kita disiplin dalam memisahkan keuangan dan sehingga bisa survive karena lebih memiliki cash flow dibandingkan krisis-krisis sebelumnya. Gitu Mas Ari. Nah itu waktu kan ada udah 4 kali. Yang pertama tahun berapa Mas? Itu saya ingat banget tahun 2008. 2008 ya. Ya. Yang berikutnya tuh Kemudian dilanjutkan 2012, yang terakhir adalah di 2016. Ya, secara personal bisnis yang kita lalui juga mengalami perubahan, stagnansi, sehingga kita harus terus berinovasi. Itu juga tantangan yang luar biasa. Kemudian begitu kita berhasil quantum leap, berhasil naik lagi, 2019, 2020 ada pandemi COVID-19. Jadi mana? harus siap memang Mas, kita sebagai entrepreneur kita harus menyiapkan mental dan menyiapkan mindset kita bahwa dalam situasi apapun semakin besar bisnisnya pasti tantangannya juga semakin tinggi. Nah itulah yang buat kita akhirnya optimis bahwa dengan terus belajar, dengan kerendahan hati untuk mau belajar dari siapapun, itu yang membuat kita akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Gitu sih Mas. Waduh ya, kalau kita lihat apa namanya dari uraian Mas ini sendiri, ini seperti ada fase ini terjadi setiap 4 tahun sekali, Mas. Itu benar apa kebetulan ya? Bisa jadi setiap 5 tahun mungkin Mas ya. Jadi kalau 5 tahun ya? saya sendiri dalam 17 tahun berbisnis mengalami 4 kali krisis, jadi pasti berulang gitu kan. Dan kita nggak tahu ke depannya setelah pandemi selesai 2021, apalagi yang mesti kita persiapkan gitu. Wah iya benar juga ya. Jadi berarti gini, kalau mungkin apa pada saat kita sedang mengalami posisi grafik di atas gitu, berarti jangan terlena, berarti maksudnya ya. Ibaratnya gini, Mas ini sendiri mungkin sudah melewati fase tersebut, di mana di fase yang awal dalam posisi peak pernah, kemudian sempat turun dan kemudian bisa bangkit lagi. Tapi ketika bangkit lagi bukan berarti ini udah enak gitu, karena pasti akan menemukan level berikutnya dari cobaan tersebut gitu. Jadi maksudnya itu ketika bisa bangkit itu twice harder, orang bilang kan. Bangkit dari cobaan twice harder, udah lebih keras gitu. Oh, ibarat istilahnya apa ya? What doesn't kill you make you stronger gitu. Jadi ketika Wah, oke. Keren Mas Ari. Benar banget itu ketika Mas quote yang tepat. ketika misalnya pas lagi balik yang kedua,
eh, udah lebih hebat, tapi cobaannya akan datang lebih hebat lagi kan. Nah, ya semakin Nah, besar pohonnya, anginnya semakin kuat gitu, Mas. semakin kuat, tapi maksudnya secara mental juga udah tahu bahwa nanti Juga akan udah datang siap. cobaan lagi gitu. Nah mungkin masalah teman-teman ini ibaratnya yang membedakan para pelaku usaha yang bisa bertahan dengan yang tidak tuh kebetulan salah satunya juga di mental gitu ya. Kadang-kadang sudah berada di atas merasa sudah enak gitu, kemudian ya euforia ini terjadi di mana-mana. Kadang-kadang kemudian expenses yang berlebihan, cash flow-nya nggak jelas gitu, merasa akan dapat uang lagi, padahal eh, apa namanya, memanage cash flow itu menjadi salah satu titik penting dalam bisnis gitu tentunya. Nah ini dari 4 kali naik turun sampai akhirnya terkena pandemi ini, sekarang sudah mulai beranjak naik kembali, apa namanya, mulai menyusun kembali apa yang mungkin kemarin menjadi cobaan. Tapi nanti pada saat sudah di peak lagi di atas, siap-siap juga bahwa cobaan ini nggak akan pernah berhenti. Jadi belajar itu berarti terus terjadi ya Mas ya? Harus Nggak ada terus-menerus finishnya gitu. sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di market sekarang gitu kan. Dan itu tantangan-tantangan tersebut kalau kita tidak sanggup melewatinya, ya udah gone. Jadi kita memang harus beradaptasi, survive, mengikuti perkembangan yang ada. Dan seperti Mas Ari, ya punya talk show Hijrahpreneur Show sendiri yang ditayangkan secara online, ini ya sebagai salah satu bentuk inovasi dan kreativitas yang luar biasa yang saya sendiri harus belajar dari Mas Ari. Waduh, saya sendiri juga banyak banyak belajar sama Mas Hendy. Kayaknya ini bukan cuma kali ini aja ya. Nanti mungkin next ke depan saya jadi pengen banyak belajar juga. Banyak hal mungkin di dalam bisnis, apalagi kuliner ini yang saya masih awam ini kayaknya menarik banget gitu ya. Karena kalau kita lihat yang biasanya kita pesen, saya baru baru sadar beberapa brand yang saya pikir mungkin kebetulan beberapa profilnya itu teman gitu ya. Iya, benar. Saya nggak tahu belakangnya ternyata Mas Hendy gitu. Saya baru sadar, loh kok gitu ternyata. Nah, eh, apa namanya, kan ada juga nih Mas franchise-franchise yang mungkin bukan di negara kita gitu. Ada juga mungkin beberapa beberapa negara gitu di luar Indonesia gitu. Boleh tahu berapa negara tuh Mas yang ada? Ya, jadi alhamdulillah sekarang udah jalan di negara ke-10. Setelah sebelumnya kita ekspansi di Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei, Bangladesh, Sri Lanka, China, dan Belanda. Akhirnya India per Desember 2020 ini resmi membuka gerai pertama. Dan insya Allah nih India sendiri sebagai negara yang populasinya jauh lebih besar dari Indonesia, bisa membuka cabang yang juga dalam jumlah banyak, sehingga mudah-mudahan brand asli Indonesia dan kebab dengan cita rasa Indonesia bernama Babarafi bisa diterima baik di negara tersebut. Gitu, Mas. Nah Mohon itu doanya, yang teman-teman. di negara-negara lain tuh bebarafi semua kebanyakan. Betul. Jadi mulainya di tahun 2012 pertama kali kita buka cabang di Malaysia. Ternyata sambutannya bagus Mas, dan disitulah muncul optimisme pertama saya. Karena apa? Merek dari Indonesia yang sebelumnya dianggap kelas kedua ternyata mendapat respon yang bagus dan membuka di negara Malaysia, dan sekarang udah ada sekitar 31 cabang di Malaysia. Akhirnya kita Masya optimis Allah. buka di negara lain, di Filipina, di Brunei, di Bangladesh, ternyata responnya bagus, sehingga akhirnya kita optimis masuk ke negara India, begitu Mas. Pelan-pelan Oh Mas. gitu ya. Jadi biasanya yang ekspansi dari luar ke dalam, sekarang kita juga udah mulai ekspansi keluar gitu ya. Nah, Ternyata brand dari Indonesia banyak mendapat kepercayaan juga, termasuk beberapa yang mendapat kepercayaan untuk dibuka brandnya di luar negeri melalui partner dan master franchise yang ada di negara tersebut. Jadi alhamdulillah Mas, kita bersyukur sekali. kalau boleh tahu kesan mereka gitu kan, pasti secara tes pasti beda ya, maksudnya bumbu Indonesia dengan bumbu di negara setempat pasti ya banyak perbedaan, lidahnya juga banyak berbeda gitu. Apakah ada perubahan spesifikasi menu satu tuh mungkin dari bumbu gitu, atau kita mempertahankan authentically-nya gitu ya, maksudnya tetap dengan taste Indonesianya atau gimana? Soalnya kalau kebab aslinya gitu udah pasti ya mereka juga udah pernah ngerasain pasti kan. Cuma yang membedakan apa dengan bebarafinya gitu. Benar, jadi kelebihan kita kenapa kita bisa diterima dengan baik, karena setiap negara yang kita buka cabang di sana, kita selalu melakukan localization, baik dari segi taste dan culture yang ada di sana. Contohnya, pertama kali saya buka merek kebab di Indonesia yang aslinya dari Timur Tengah, itu tidak menggunakan resep yang asli ada di Timur Tengah. Kita menyesuaikan dengan lidah dan rempah-rempah cita rasa Indonesia.
dan akhirnya muncullah kebab Barafi seperti yang ada di sekarang di Indonesia. Namun begitu kita masuk ke negara lain seperti di Malaysia, Filipina, kemudian India, pasti kita juga melakukan penyesuaian di beberapa menu tambahannya. Jadi menu signature-nya tetap ada, namun kita juga menjual menu-menu dengan bumbu dan cita rasa yang ada di masing-masing negara tersebut. Jadi di India kita jumpai kebab dengan cita rasa kari, kebab dengan cita rasa roti tamis, gitu kan, yang sebelumnya memang sudah ada di localization yang di negara tersebut. Namun kebab dengan cita rasa Indonesia seperti chicken kebab atau lamb kebab tersebut tetap juga disediakan. Jadi ini yang menjadi salah satu kunci sukses adalah localization dan aspek lokal di masing-masing negara jangan pernah dilupakan. Gitu, Mas. Iya benar juga ya. Oh kalau bicara mengenai taste, saya jadi ya rasa juga bahwa mungkin di awal juga Bapak Raffi sendiri juga sudah mengindonesiakan kebabnya juga ya. Kalau kebab aslinya ya pasti orang tahunya ya kan di Timur Tengah ya. Benar-benar. Tapi asal Mas Hendy tahu sebenarnya mungkin udah ribuan kali sekarang kebab-kebab sejenis. Jadi ibaratnya mungkin diawali dengan kebab Bapak Raffi. Kalau sekarang kita lihat ada juga banyak eh, mungkin teman-teman yang ada di Instagram ini gitu atau juga mungkin pernah juga kirim ke saya secara pribadi gitu kebab-kebab lokal gitu ya, kebab-kebab ya tipe-tipe seperti Bapak Raffi gitu maksudnya. Mungkin jadi menginspirasi kali ya, Mas ya. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Berarti secara industri, secara sektor bisnisnya bertumbuh karena apa? Karena sudah banyak pemain lain. Itu seperti filosofi bisnis kedai kopi. Jadi seperti kita ketahui, bisnis kedai kopi, es kopi susu sedang booming, sedang happening, dan di setiap ruas jalan pasti ada kedai kopi merek A, B, C, dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian saling membuat industri kopinya sendiri jadi bertumbuh gitu kan. Karena apa? Karena banyak pemainnya. Ya, itu yang saya harapkan juga di bisnis kebab akhirnya secara produk mulai digemari yang sebelumnya saya harus memperkenalkan sendiri dan mengedukasi menu makan kebab. Sekarang karena kebab sudah banyak pemain sehingga secara edukasi lebih mudah dan mudah-mudahan konsumen terus mengingat top of mind dari menu makan kebab. Kalau mereka mau pesan kebab baik di online delivery ataupun secara offline, ingatnya Bapak Raffi. Begitu. Wah ini menarik sekali. Jadi teman-teman kalau ingin menjual sesuatu, ciptakan juga kekhasannya juga diciptakan. Kemudian jangan lupa bikin branding biar orang inget gitu bahwa kalau misalnya dari banyaknya varian yang diingat ya biar jadi top of mind ya. Bagaimana caranya kita membuat produk kita itu begitu dikenal sama masyarakat gitu. Zaman dulu juga kalau misalnya orang-orang tua kita itu kalau nyebut motor itu Honda gitu. Apapun mereknya gitu kan. Sama aja gitu ibaratnya kayak ini saya Mas ini ngeluarin produk ikan ini aja gitu ya. Orang tua saya dulu menyebut semua daging itu ikan. Semua makanan ikan ayam, ikan ini, ikan kambing, ikan sapi gitu kan. Jadi bagaimana caranya itu salah satu jenis top of mind gitu. Orang jadi gampang ingat sesuatu dengan sesuatu yang sering didengar. Waduh, Mas, ada tips-tips apa yang belum dikeluarkan tadi? Satu mungkin bersilaturahmi gitu kan. Kemudian banyak belajar juga gitu. Terus belajar branding juga gitu. Terus apa lagi tuh Mas yang mungkin bisa jadi catatan dari teman-teman yang sekarang sedang memulai usaha? Ya, kemudian kolaborasi tadi juga saya sudah share. Nah, berikutnya memang kita harus memperdalam dan terus belajar. Kuncinya kita sebagai manusia pasti dituntut dengan adanya perubahan-perubahan. Di masa pandemi seperti sekarang ini membuat kita mau tidak mau kita berubah. Agility adalah kuncinya. Sehingga dengan kita terus belajar, kita terus beradaptasi dengan keadaan, itulah yang justru membuat bisnis kita semakin maju, yang membuat bisnis kita bisa semakin berkembang. Tidak bisa dipungkiri kita sebagai manusia mungkin memiliki keterbatasan, termasuk saya. Namun kita juga memiliki kelebihan sebagai manusia. Jika itu diasah terus-menerus, maka itu akan menjadi diamond yang kemudian bersinar. Jadi teman-teman kok memiliki skill, punya keahlian apapun, desain, fotografi, videografer, marketing, jika itu kemudian diasah terus-menerus sampai 10.000 jam, maka kita akan menjadi yang terbaik di bidangnya. Jadi tidak perlu kita menyamakan sukses kita
dengan sukses orang lain, tapi bikinlah versi suksesmu sendiri, bahwa kamu lebih baik hari ini dibandingkan kemarin, dan besok lebih baik daripada hari ini, sehingga kalian bisa terus berkarya dan menyebarkan kebaikan dan memberi manfaat seluas-luasnya. Seperti itu, Mas Ari. Itu menarik ya tadi salah satu quote, nggak usah kita apa namanya memposisikan gimana namanya sukses kita dengan sukses orang lain. Uh, tapi Jadi bikinlah versi suksesmu sendiri, bahwa kamu lebih baik hari ini dibandingkan kemarin, dan besok lebih baik daripada hari ini. itu keren banget ya. Jadi kita kadang-kadang parameternya adalah orang lain gitu. Bagaimana kita melihat orang lain sukses, kok bisa gini, kok bisa gitu gitu. Tapi kadang-kadang lupa melihat bagaimana proses orang-orang tersebut untuk sampai di sana gitu. Kadang-kadang oh kok dia bisa punya ini gitu. Kadang-kadang ada kita ngeliat Instagram atau apa gitu teman-teman semua kan. Kalau kita melihat, waduh dia udah begini, udah begitu gitu. Nah itu yang kadang-kadang justru ada dua hal. Yang satu merasa terpacu untuk bisa pada posisi itu, kemudian berusaha. Ada yang kemudian satu lagi malah timbul jadi hasad. Nah itu jangan teman-teman, karena yang kalau jadi hasad sendiri atau cuma ngiri doang, itu nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kamu jadi terpacu dan merasa saya juga bisa, waduh, nanti bisa seperti Mas Hendy ini. Jadi kadang-kadang melihat kesuksesan orang lain, dicari bagaimana trik suksesnya, belajar bagaimana apa namanya bisa menjadi sukses versi sendiri gitu ya. Bukan harus sama seperti itu, tapi kita punya memang diberikan rezeki yang berbeda-beda dan tempat dan porsi yang beda-beda juga, dan kita harus temukan itu dengan cara kita juga. Mantap, Sambil benar tentunya banget banyak Mas Ari. berdoa. Nah tadi juga Mas Hendy juga sangat luar biasa sekali. Selain dengan banyaknya ikhtiar, kadang-kadang eh, kita ini nggak sadar bahwa orang-orang sukses itu bukan hanya dari ikhtiarnya saja, tapi siapa tahu bahwa mereka dimudahkan untuk mendapatkan eh, jalur-jalur kemudahan itu justru karena hebatnya doa orang-orang tua. Saya dengar seperti itu. Nah ternyata Mas Hendy juga cerita juga seperti itu, bahwa doa ibu itu merupakan salah satu elemen penting. Cobaan pasti akan datang terus, ya nggak akan pernah berhenti. Ntar juga ada cobaan lagi gitu. Cuma ibu terus membantu dengan mendoakan. Yang kadang-kadang kita tuh nggak ngerasa bahwa ketika sukses sudah ibaratnya mengesampingkan peran orang tua. Nah, ternyata Mas ini masih ingat peran itu, dan tentunya juga menjadikan salah satu poin penting untuk apa namanya menjalankan rezeki secara mendapatkan rezeki secara barokah ini. Nah, kalau boleh tahu peran ibu itu di mata Mas Hendy gimana, dan bagaimana cara beliau kemudian mendidik Mas Hendy jadi orang seperti sekarang? Ya, jadi alhamdulillah Mas, ibu saya adalah sosok yang luar biasa yang telah mendidik saya hingga sekarang. Sukses saya pasti tidak lepas dari orang tua saya, termasuk doa-doa yang selalu beliau berikan dan doakan kepada kami. Salah satunya adalah setiap kali misalnya saya buka cabang atau saya membuka brand baru yang mau saya launching, pasti terlebih dahulu saya menyempatkan untuk berkomunikasi atau bertemu orang tua saya, sekedar untuk bercerita dan memohon doa restu gitu kan. Jadi saya mohon doa restu sebelum saya membuka bisnis, saya meminta dukungan dan doa dari orang tua saya, sehingga alhamdulillah dengan doa-doa tersebut mudah-mudahan mendapat respon yang bagus dari market, sehingga doanya diijabah. Nah, yang kedua adalah kita memuliakan orang tua. Jadi sebisa mungkin mumpung selagi orang tua kita masih ada, ya kita terus mendoakan balik kedua orang tua kita dan memuliakan orang tua kita, membuat mereka senang apapun yang mereka inginkan, atau bahkan mungkin belum terlontar tapi menginginkan sesuatu, ya kita sebagai anak sebisa mungkin membahagiakan mereka terus menerus gitu kan. Jadi ya contohnya kemarin ya mengajak orang tua berlibur di tempat yang tidak terlalu jauh, di dekat-dekat sini saja, tapi melihat ekspresi orang tua saya bisa tersenyum, gembira, melihat pemandangan, persawahan, kemudian karena saya tahu orang tua saya senang melihat yang hijau-hijau gitu kan, pegunungan dan sawah, sehingga saya mengajak orang tua saya ke sana gitu kan. Sekedar apa? Membuat orang tua saya bahagia, ayah ibu saya bahagia, ya sehingga dari situlah akhirnya insya Allah kalau kita memuliakan orang tua, mendoakan orang tua tersebut terus menerus, kita akan yang juga akan menerima rezekinya kembali begitu Mas. Masya Allah, emang itu banyak banyak kisah-kisah yang sangat luar biasa juga ya. Bahwa ternyata salah satunya Mas Yeni juga menjalankan seperti itu, bagaimana caranya berbakti sama orang tua dan terus membahagiakan orang tua. Kadang-kadang sama orang tua itu dibahagiakan nggak perlu yang muluk-muluk ya, sederhana aja sudah bahagia.
Dan benar. lihat raut wajahnya aja, benar juga tuh Mas Hendy. Lihat raut wajah bahagianya aja kita juga jadi tambah bahagia gitu ya. Iya benar banget Waduh. Mas. Nah sekarang nih Mas, kalau boleh apa namanya teman-teman semua mungkin ingin melihat. Ya. Jadi barusan juga mungkin Mas Edi udah cerita bagaimana kedekatan dengan orang tua. Jadi mungkin yang sedang menonton sekarang juga mungkin baru teringat ya bahwa ternyata ada mungkin aja usahanya udah kemana-mana, ikhtiar kemana-mana, tapi lupa untuk berbakti sama orang tua. Tapi lupa untuk ingat sama orang tua bahwa ternyata elemen salah satu pembuka rezekinya adalah doanya. Nah, Mas, silahkan mungkin kalau sekarang ini mau menghubungi ibunda atau bapak gitu misalnya untuk mengucapkan terima kasih atas apa namanya pencapaian sekarang ini, monggo Mas, silakan. Oke. Sekarang orang tua lagi di mana nih? Kebetulan orang tua ada di Jakarta di rumah, jadi saya izin baru aja tadi malam kembali pulang ke Jakarta. Jadi saya telepon aja ya Mas Ari ya. Jadi Loh, saya, Mas Endinya di mana? Di saya di Surabaya? Surabaya. Oh, Mas Endi di Surabaya, orang tua rumahnya malah di Jakarta. Jakarta. Jadi kalau Jadi mudik ke Jakarta nih? ya atau kadang orang tua yang saya ajak ke mari ketemu sama cucu-cucunya. Jadi senang sekali. Oh, begitu. Ya. Silakan Mas, silakan. Oke, saya telepon ibu saya ya Mas. Silakan, silakan. Nah, teman-teman semuanya nih. Nah, ini nih, sudah mulai masuk. Hmm. Nah, tipenya mirip ibu saya nih kayaknya Mas. Tipenya Kalau di telepon tuh jarang angkat. nggak aware kalau ada telepon masuk gitu ya. Mm-mm. Coba ditunggu dulu. Usia sudah berapa tuh Mas, Ibu? Ya 60, 62 ya. 62. Coba saya telepon pakai yang bukan video call. Kalau apa? Bapak? Bapak 65, 64, 65. Nah ini. Halo. Ya, Assalamualaikum Mama. Oh, salam. Ya, Mama gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, Aku di rumah. udah di rumah. Ya. Mama, aku sekarang lagi di acara talk show Hijrahpreneur bersama Mas Ari Untung. Jadi, Mama sekarang lagi masuk di acara, tapi sebenarnya aku pengen ucapin makasih banyak buat Mama karena supportnya, karena doanya Mama selama ini. Akhirnya Alhamdulillah usaha-usaha yang aku jalanin bisa berjalan dengan baik dan terus berkembang. Dan juga nggak lupa di Hari Ibu ini aku juga pengen mengutarakan bagaimana aku bahagia banget memiliki sosok ibu seperti Mama yang sudah dukung dan support aku selama ini. Makasih ya Ma, doa-doanya. Amin. Sehat Amin. selalu. Amin. Ini ada Mas Ari Untung mah, artis yang terkenal itu di sini. Waduh. Assalamualaikum Ibu. Ibu sehat? Warahmatullah. Iya. Iya Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, ini teman-teman semua nih pada mau dengar bagaimana sih sebenarnya apa namanya cara mendidik Mas Hendy di waktu kecil itu seperti apa, Bu? Ya biasa aja seperti pada umumnya anak-anak. Waktu Iya. kecilnya bandel nggak, Bu? Saat kecil ya memang yang perlu perhatian, bimbingan. Terus setelah anak tua masih kecil, setelah besar ya, ya berjalan apa, bagaimana kita sebagai orang tua hanya bisa melihat dulu bagaimana ke arah yang bagaimana. Alhamdulillah semuanya ke arah yang positif. Gitu. Tapi saya tidak lepas, selalu saya memohon sama yang di atas.
itu saya selalu gitu. Mm-mm. Dengan Ibu. pertolongan di atas, ya memang permohonan dari yang di atas. Jadi saya memohon sama yang kuasa gitu. Iya, mendoakan terus ya Mama. Alhamdulillah. Iya, selalu. Gitu. Alhamdulillah. Nah, Mama kalau boleh tahu isi dari doa-doa Mama itu untuk Mas Hendy apa aja? Yang jelas ya saya berharap menjadi anak yang soleh, berbakti, yang berguna bagi bangsa, ya berguna bagi keluarga, juga bermanfaat bagi keluarga dan juga bagi bangsa dan negara. Gitu, bisa banyak membantu bersama umatnya, gitu. Mama kalau boleh di momen ini pada mendengarkan Mama semua ini kan, boleh dong dengar nasihat buat Mas Hendy yang juga mungkin nanti akan didengar oleh banyak dari teman-teman yang menyaksikan ini, nasihat-nasihat terbaik gitu, kira-kira apa yang bisa kita dengar sama-sama. Ya, saya berharap ya alhamdulillah, Mas Hendy anak yang baik, ya, sabar. Jadi ya, saya bersyukur punya anak seperti Mas Hendy. Tapi tidak lepas dari itu, ya itu tadi, saya hanya bisa, setelah besar seperti ini, saya hanya bisa mendoakan, berharap ya yang terbaik buat Mas Hendy, buat keluarga, buat bangsa dan negara, gitu. Terima kasih ya Ma doa-doanya. Terima kasih luar biasa Mama. Waduh. Sama-sama. Terima kasih waktunya juga ini Mama untuk bisa sharing sama kita walaupun singkat tapi sepertinya maknanya lumayan dalam lah. Ibaratnya banyak sekarang ini mungkin yang melupakan momen justru kedekatan antara Mama dengan Mas Hendy ini merupakan salah satu kunci dari lancarnya bisnis atau juga mungkin usaha dari Mas Hendy. Terima kasih. Amin. Makasih ya Mama, sehat-sehat terus ya Mama. Alhamdulillah. Terima kasih, Mama. Ya. Oke, nanti telepon lagi ya Ma. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ibu Masya saya, Allah. panutan saya, luar biasa. Masya Allah, mantap ini. Jadi sekarang ini teman-teman di rumah sedang menyaksikan gitu. Kadang-kadang kita itu mencari referensi, kadang-kadang kejauhan, kadang-kadang terlalu jauh kita melihat hal-hal yang mungkin bisa dibilang kita menganggap itu sebuah parameter. Itu boleh-boleh saja dalam mencari ilmu atau juga mungkin mencari di mana jalan untuk mendapatkan pola-pola terbaik dalam usaha yang kita jalankan. Tapi jangan lupa bahwa ternyata kadang-kadang kuncinya itu di sebelah kita gitu. Kuncinya justru adalah ketika tangan-tangan tua ini sedang ngangkat. Ini bahaya banget ya, ibaratnya sekali doa itu, waduh. Saya pribadi kalau lagi ada masalah saya telepon ibu saya gitu. Ibu saya kadang nggak tahu masalahnya apa sih, mau ngobrol aja gitu, minta doa Bu gitu kan. Kalau kita cerita masalah kan dia takutnya malah stres gitu kan, maksudnya malah banyak pikiran. Bu doain dong Bu, minta doa aja gitu kan. Tapi besok gak berapa lama udah selesai. Piye? Ri, udah ini, kamu tadi kemarin minta, enggak udah lah lewat. Gak berapa telepon lagi, Bu doain Bu, pasti ada masalah gitu. Cuma kita nggak pernah, masalah pasti akan datang lagi kan, nggak pernah selesai gitu selama masih hidup. Tapi alhamdulillah ya Mas, doa-doanya terkabul, jadi ada aja jalan keluarnya gitu ya Mas ya. Nah itu yang ajaib ya, maksudnya kadang-kadang kita cari pola jalan keluar yang kita pikir paling benar, belum tentu benar, tapi ternyata ditemuin kadang-kadang dengan cara yang lebih simpel, ketemu gitu, tiba-tiba bisa selesai sendiri gitu ya, macam-macam ya. Inilah teman-teman semua, ibu atau orang tua adalah momen-momen atau juga mungkin poin-poin penting dalam kita menjalankan apapun, bukan hanya untuk usaha, dalam rumah tangga juga ada masalah, bisa juga konsultasi sama orang tua gitu. Jadi banyak hal, ini satu contoh bisa dibilang bukan contoh kecil aja, ini contoh yang udah bisa dibilang kalau kita lihat dari Mas Hendy sendiri adalah
contoh yang bisa kita lihat dalam berbisnis segini banyak, tapi elemen penting untuk doa orang tua tetap di-maintain sama beliau untuk menjaga baktinya kepada orang tua. Nah, Mas, ini sebelum kita tutup, kira-kira Mas ada pesan apa untuk teman-teman semuanya ini gitu. Soalnya lebih banyak yang menyerah dibanding yang lanjut. Ini kan ada Ya, sekitar 60 UMKM baru nih kan. betul. Banyak yang menyerah, ada yang juga gagal, coba lagi usaha lain, ada juga gitu. Ada yang kemudian yang established juga ternyata lumayan banyak juga gitu. Tapi yang runtuh di perjalanan juga ya nggak sedikit gitu. Apalagi di era seperti ini. Kira-kira apa tuh Mas untuk Ya, penyemangati? jadi pesan untuk teman-teman yang sedang berjuang, generasi muda yang masih berjuang, terus semangat, pantang menyerah. Kalian masih memiliki kesempatan untuk mewujudkan mimpi-mimpi dan bisa terus membahagiakan orang tua. Jadi bahwa kita dengan masa sekarang mengalami cobaan yang luar biasa, tapi dengan ide-ide cemerlang, dengan kreativitas, dengan semangat pantang menyerah, pasti ketemu jalannya. Yang kedua, selagi kita memiliki umur dan ada kesempatan buat memuliakan orang tua, bapak ibu kita jika masih ada, maka manfaatkan waktu kita untuk bisa berbakti dan membahagiakan orang tua kita. Tanpa kita sadari dan tanpa kita duga-duga, doa-doa yang dikirimkan oleh kedua orang tua kita inilah yang mungkin akan menjadi pembuka jalan ke pintu rizki dan kesuksesan dari bisnis yang sedang teman-teman jalankan. Jadi pantang menyerah, terus berusaha, jangan lupa untuk membahagiakan orang tua kita. Masya Semangat! Allah, keren banget Mas Hendy. Ini mudah-mudahan akan menambah banyak semangat untuk teman-teman semuanya. Ingat, semangat ya. Untuk semua yang mungkin usahanya bukan di kuliner, semangat gitu ya. Kuliner yang tadinya mungkin sedang mengalami pandemi nggak bisa berjualan, ternyata sekarang sudah ada jalan keluarnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan ini jadi tambah semangat, jadi tambah mungkin yang sekarang udah mulai menutup usahanya karena mungkin agak sedikit putus asa, mulai ngebuka lagi dan kembali kemudian menjalin silaturahmi dengan para orang tua. Waduh, terima kasih Mas Hendy atas waktunya. Luar biasa. Kita doakan semua yang berada di apa namanya enterprise ini semuanya tambah gemilang pasca pandemi. Ditambah Amin. ada pergerakan apa namanya yayasan Hendy Setiono juga ini untuk yang membantu sesama. Ini foundation untuk justru Betul. output kan untuk bantu sesama. Apa aja yang udah dibuat Mas? Alhamdulillah kita sudah mewakafkan tanah di satu jalan raya di Jogja yang sekarang dalam proses pembangunan masjid sebagai bentuk gerakan kita dari HS Foundation, dan istri saya sendiri seorang dokter kulit dan sudah jalan juga melalui HS Foundation untuk hapus tato gratis, Mas. Jadi untuk teman-teman yang ingin Masya berhijrah, Allah. ingin menghapus tatonya, bisa melalui HS Foundation juga. Demikian, Mas. Oh gitu, waduh luar biasa teman-teman tuh. Sampai hapus tato aja, bikin kulit kinclong udah dijalanin juga ya. Bukan kuliner lagi ya, kinclong udah dijalanin juga. Sekarang hapus tato juga. Tapi ingat, hapus tato bukan berarti habis hapus mau bikin yang baru gitu. Waduh, terima kasih Mas Hendy atas waktunya dan juga atas ilmunya, luar biasa sekali. Kayaknya setelah ini akan banyak silaturahmi kita nih, banyak sekali yang saya ingin belajar sama Mas Hendy juga, apalagi dengan Mari, mungkin saya bisa belajar sama Mas Ari membangun juga. Ya. bisnis yang luar biasa seperti ini bukan perkara mudah, tapi bukan perkara yang impossible. Terima kasih Mas Hendy atas waktunya. Mudah-mudahan tambah sukses. Mudah-mudahan namanya tambah banyak tuh. Brand-brand baru Amin. lagi tuh. Amin. 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 Amin amin ya rabbal alamin. Makasih Mas Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman semuanya luar biasa. Jadi setiap minggu alhamdulillah kita mendapatkan info-info dan juga energi-energi baru. Ini salah satunya dari Mas Hendy Setiono. Ini tentunya juga seseorang yang mungkin kalau teman-teman apa namanya lihat kiprahnya udah bukan udah nggak diragukan lagi. Tapi ternyata bahwa dalam posisi yang seperti sekarang ini bukan perkara yang dicapai begitu saja, tapi ada sebuah proses pembelajaran yang sangat luar biasa. Dan tentunya juga di posisi tersebut, di posisi yang sekarang pun dicapai beliau, bukan berarti nanti tidak akan ada cobaan berikutnya. Jadi orang-orang yang dipilih sama Allah untuk apa namanya mendapatkan cobaan itu dipilih siapapun, dia siapa di antara mereka yang mampu bermanuver terbaik, itu yang akan menjadi orang-orang yang survive dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah teman-teman semuanya, mudah-mudahan menginspirasi sedekah ilmu untuk kali ini, dan mudah-mudahan semua jadi kembali bersemangat ya, bahwa salah satu elemen pentingnya adalah yaitu tadi doa-doa dari orang-orang apa namanya orang tua kita. Yuk kita buka pintu rezeki kita sama-sama dan mendapatkan rezeki yang halalan dan toiban. Saya seperti mau pamit dulu untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Sampai ketemu di Sedekah Ilmu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.